Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Masjid Al-Akbar Pontianak. Pagi ini, Masjid Al-Akbar menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2024. Pemirsa, berikut laporan panitia penyelenggara oleh Bapak Amirullah. Dilaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, perkenankanlah saya mewakili pengurus Masjid Al-Akbar menyampaikan beberapa informasi atau pengumuman yang harus diketahui oleh jamaah sekalian. Pengumuman yang pertama, sholat Id akan dilaksanakan sholat tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai petugas, sebagai khatib dan imam adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhadi Nandung. Beliau ini adalah juga keluarga besar Masjid Al-Akbar, karena pada tahun 2013 dan 2017 juga beliau menyampaikan sebagai petugas, sebagai khatib dan imam pada saat sholat Id di Masjid Al-Akbar ini. Kemudian yang bertugas sebagai pembimbing syarat adalah imam Masjid Al-Akbar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Asroli. Sedangkan Haji Nandung Bilal adalah Haji Nandung tadi. Yang berikutnya pengumuman tentang kondisi kas masjid kita. Saldo kas Masjid Al-Akbar sampai dengan kemarin tanggal 9 April tahun 2024 pukul 21.00, saldo kas sebesar 13.645.530 rupiah. Kemudian saldo kas untuk pembangunan masjid berjumlah 245.512.130 rupiah. Jadi di total dengan jumlah uang sebelumnya, jika dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sebesar 2,35 miliar diperkirakan, berarti kemampuan kas kita baru mencapai 24%. Jadi masih ada 76% lagi PR kita bersama untuk menuntaskan pembangunan Masjid Al-Akbar ini sesuai rancangan yang disusun oleh panitia pembangunan. Jadi masih 3/4 kekuatan lagi masih kita butuhkan. Kemudian berikutnya informasi tangguhkan Idul Fitri tahun lalu, Idul Fitri 1444 Hijriah sebesar 7.255.000 rupiah. Pengumuman berikutnya, unit pengumpul zakat Masjid Al-Akbar telah dipercaya untuk menerima dan mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, kemudian infak dan sedekah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah terkumpul berupa uang sebesar 19.207.250 rupiah, 19.207.250 rupiah, dan beras sebanyak 52,5 kg. Ini terkumpul dari 125 kepala keluarga dan 455 jiwa dari seputaran Karya Baru dan sekitarnya. Zakat mal yang terkumpul berupa uang sebesar 43.105.000 rupiah. Infak dan sedekah terkumpul berupa uang 8.927.705 rupiah dan beras sebanyak 2,5 kg. Fidyah terkumpul sebanyak 1.350.000 rupiah. Tok Ramadan sebanyak 2.126.000 rupiah, dan takbir keliling tadi malam terkumpul uang sebanyak 1.033.000 rupiah. Informasi yang berikutnya adalah penyaluran zakat. Penyaluran zakat disampaikan, didistribusikan kepada 42 orang mustahik
di seputaran Karya Baru dan sekitarnya, antara masing-masing mendapat Rp620.000. Kemudian sabilillah untuk guru ngaji 4 orang, marbot masjid, imam salat, ustadz, muazzin, takmir, dan panitia tambahan. Kemudian distribusi yang berikutnya disampaikan kepada 5 pondok pesantren dan panti asuhan, yaitu Panti Al-Haq di Sungai Unas, Pondok Pesantren Salafi Nurul Jannah di Sungai Udang, Panti Asuhan Arido di Budi Utomo Pontianak Utara, Panti Asuhan Al-Maliki di Kuala Mandor A, dan Panti Asuhan Awaluddin di Pal 9. Kemudian tadi malam UPZ Masjid Al-Akbar menyetorkan ke Basnas Kota Pontianak pengelolaan zakat mal berupa uang sebesar Rp12.571.500. Yang terakhir himbauan kami dari pengurus masjid meminta kepada jamaah yang masih berada di rumah atau di jalan untuk menyegerakan langkahnya, karena sebentar lagi sholat Id akan kita mulai. Kemudian kami mengimbau untuk menjaga ketertiban, terutama yang membawa anak kecil atau balita tetap didampingi oleh orang tuanya, dan menjaga kebersihan masjid. Jika membawa alas berupa koran, untuk dibawa pulang kembali ke rumah masing-masing. Kemudian kesempurnaan sholat kita juga dimohon tetap berada di tempat selama khatib di atas mimbar. Dan terakhir, saya mewakili pengurus Masjid Al-Akbar menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya iri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi telah dilaksanakan sholat Idul Fitri pemirsa. Selanjutnya ikuti khutbah Idul Fitri berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lahul 'izzatu wal jabarut biyadihil malakut wa lahul asma'ul husna wal mulk. Al-'alimu fala ya'zubu 'anhu ma tadharun nujum najwa aw yuhfihi as-sukut. Al-Qadir fala yu'jizuhu shay'un fis samawati wal ardh wa la yaqut. Anzalna minal ardi qasran wasta'marna fiha ajyalan wa umaman wa yasarna fiha arzaqan wa qasman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. أشهد أن لا إله إلا الله الذي كتب علينا صوم رمضان وجعل بعدها عيد الفطر المكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
وقد فاز المتقون. Wahai hamba Allah, sidang salat Id yang berbahagia, saya wasiatkan kepada saudara-saudara, terutama diri saya sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan melaksanakan agama Islam. Maha besar Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan Maha Kuasa Allah, Tuhan yang mengatur dan menguasai gerak perjalanan alam yang maha lebar dan luas ini. Maha besar Allah yang di dalam qada dan qadarnya juga berlaku dan berlalu segala sesuatu kekuatan dan kekuasaan yang melebihi dan mengatasi segala daya dan kekuatan alam makhluk ini. Tidak ada barang sesuatu dari semuanya itu yang lepas dari qada dan qadarnya Allah. Kecil-kecil helai daun yang gugur dari pohon, selembut-lembutnya bisikan semut kepada kawannya. Bahkan segala gerak dan perbuatan dari semua itu, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang gelap, semuanya itu tidak terlepas dari tirikan dan penglihatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa menembus segala dinding dan batas, melintas segala masa dan ketika. Ia mengetahui gema dan irama, niat yang tersembunyi di balik lapisan hati manusia. Semesta alam yang wujud dan berada di bawah tilikan dan pandangan Allah tidak lepas dan keluar dari qada dan qadar Allah, mulai dari wujud keadaannya sampai kepada akhir hayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat sidang salat Id yang berbahagia, ketika tadi cahaya fajar 1 Syawal tahun 1445 Hijriah memancar dengan warna yang indah dan berseri-seri, dari segala lorong dan kampung terdengar kokok ayam bersaut-sautan. Itulah suatu alamat akan terangkat alam dunia dari selubungan kegelapan malam yang sepi sunyi. Dengan serta-merta bergantilah perasaan kita. Fajar 1 Syawal memancar, membawa cahaya pengharapan baru, disambut oleh umat Islam seluruh dunia dengan rasa syukur dan gembira, dengan mengucapkan lafaz takbir dan tahmid. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada yang besar dan berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa hari raya ini adalah hari yang sangat berharga bagi umat Islam yang tunduk dan bernaung di bawah panji-panji bak sakti yang bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari inilah mereka yang disinari rasa iman dan tauhid, berduyun-duyun pergi ke masjid, lapangan terbuka yang telah disediakan. Di sanalah mereka menunaikan salat Id, dan di sana pula lah mereka mengumandangkan lafaz takbir, tahmid dan takdis dengan suara yang gegap gempita memenuhi angkasa raya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, buat apakah hari raya ini diistimewakan dari hari lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama. Yang pertama, melarang kita berpuasa pada hari ini, baik puasa fardu maupun puasa sunat. Hari raya Idul Fitri ini telah ditetapkan oleh syarak, tidak boleh terlalu melampaui batas kesederhanaan, agar tidak termasuk golongan orang yang boros dan mubazir. Yang kedua, Idul Fitri memberikan waktu kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, Idul Fitri memberikan kesempatan kepada kita
untuk serentak mengumandangkan lafaz takbir dan tahmid. Kemudian yang keempat, memberikan kepada kita untuk melaksanakan sholat Id. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada segala yang berhajat atau memperhatikan nasib fakir miskin. Yang keenam, memberikan kepada kita waktu untuk bermaaf-maafan di antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghiasi diri dan tempat dengan cara yang sederhana, tidak melampaui batas. Ringkasnya, Idul Fitri ini diistimewakan dari yang lainnya dengan menjalankan atau memadukan kesenangan jasmani, yakni di samping memberikan padanya bersukaria, bersedekah, dan juga memerintahkan melaksanakan beberapa ibadah. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita pula memperhatikan yang disyariatkan kepada kita mengucapkan kalimat takbir. Pertama, untuk menyatakan kebesaran Allah yang ma'bud, Tuhan yang menjadikan semesta alam dan memberikan kebahagiaan siapa yang akan dikehendakinya. Yang kedua, menyatakan bahwa segala puji dan sanjung kepada Allah, Tuhan yang maha suci dari segala rupa, sifat dan kekurangan. Hari ini kita bergembira dan bersukaria. Sebulan lamanya kita dalam latihan puasa. Rasanya sudahlah patut puasa kita memberikan manfaat kepada kita. Barang siapa yang berpuasa dengan niat yang ikhlas karena Allah dan untuk mensucikan dirinya dari segala kemungkaran, niscaya tercapailah olehnya hakikat tujuan puasa, dan keluarlah ia di hari raya ini dengan jiwa baru yang telah bersih. Dengan demikian ia tentu dapat merasakan sendiri betapa senang perasaannya menemui hari raya ini. Allah sangat sayang terhadap hamba-Nya yang taat. Di hari ini kaum muslimin bergembira dan berkumpul bersama di tempat-tempat ibadah, menunaikan sembahyang hari raya Fitri ini. Tua muda, laki-laki dan perempuan, semuanya hadir dengan wajah berseri-seri dan dengan rasa gembira dia. Sekarang dan cobalah kita perhatikan, selama sebulan kita beribadah di bulan Ramadan, kemungkinan terdapat orang tua kita, teman sejawat kita, saudara kita, dan tetangga kita yang sama-sama berpuasa dan berjamaah salat tarawih di bulan Ramadan, tetapi sekarang atau pada hari ini tidak ada lagi berkumpul bersama-sama kita, karena mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meninggal dunia. Dan mari kita doakan semoga segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar yang telah menjadikan hari raya adalah hari berkah dan gembira. Karena nikmat dan kegembiraan itu tidak hanya dirasakan oleh umat atau hamba Allah yang berpuasa saja, tetapi dirasakan juga oleh segenap lapisan dan tingkatan manusia yang berpuasa atau yang tidak, semuanya turut berlebaran. Malahan mereka yang tak berpuasa itulah yang lebih heboh dan lebih meriah, sampai melampaui garis dan batas agama dalam merayakan satu Syawal itu, dengan berbagai macam dan jenis minuman, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan oleh Allah disediakannya. Malahan mereka yang jahil kadang-kadang merayakan satu Syawal dengan bermain judi dengan alasan menyambut hari gembira, dan dalam kesempatan itulah mereka pergunakan untuk menghamburkan uang dengan tidak bertujuan. Terkadang ada pula yang menyambut hari raya ini mengadakan silaturahmi atau halal bihalal, tetapi dihiasi pula dengan berbagai macam kegiatan yang dilarang oleh agama. Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya telah menyimpang dari tujuan hari raya yang sebenarnya.
Nabi pernah bersabda, "Man asabahu fil 'idi faka'annama asabahu fil 'mi'ad." Barang siapa yang berani membuat maksiat di hari raya, maka sesungguhnya dialah yang mendurhakai Allah pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebenarnya menurut agama kita, mereka yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena tidak ada uzur, tidaklah mereka turut gembira pada 1 Syawal ini. Senantiasa mereka pada hari ini berduka cita, bersusah hati, duka karena mereka tidak mengerjakan perintah Allah, yaitu puasa. Sedangkan bulan Ramadan sudah habis, mereka harus insaf siksa apa yang mesti diterimanya. Dan begitu pula, tidak semua orang bisa merasakan kelezatan takbir dan tahmid pada hari raya ini, terkecuali orang-orang yang melakukan ibadah puasa saja. Karena ibadah puasalah yang menghubungkan manusia dengan takbir dan tahmid pada hari Lebaran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون." Sempurnakanlah bilangan puasamu 29 atau 30 hari. Sudah sempurna puasamu dan bertakbirlah kamu akan Allah atas barang yang kamu telah diberi petunjuk. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Begitulah ajaran takbir pada hari ini, bertalian dengan orang yang mengerjakan ibadah puasa, dan kepada orang yang tidak puasa selama bulan Ramadan dengan tidak ada uzur, haruslah ia berpikir untuk segera bertobat dan kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Janganlah hendaknya terus saja mengikuti hawa nafsu dan perintah syaitan, dan kita ingat dengan ajaran Nabi kepada kita, supaya manusia yang lupa itu cepat-cepatlah bertaubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tasulu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum wa kasratil sadaqati fis sirri wal 'alaniyati tarzuqu wa tansaru wa tadbaru. Wahai sekalian manusia, taubatlah kamu kepada Allah sebelum mati itu tiba kepadamu, dan bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal baik sebelum kamu penuh dengan berbagai urusan, dan adakanlah perhubungan dengan antara kamu dan antara Tuhanmu dengan memperbanyak mengingatinya dan memperbanyakkan sedekah dengan sembunyi dan berterang-terang. Kamu akan diberi rezeki dan akan diberi pertolongan dan akan diberi perbaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita bersegera dalam menghadapi amal yang baik dalam segala lapangan apa saja, asal tidak bertentangan dengan agama. Jangan berpangku tangan saja. Si pandai tak mau mengajar si kaya yang malas berzakat, si miskin malas bekerja, sang pemimpin tidak adil, si buruh yang malas dalam menjalankan pekerjaannya. Ini semua membawa kerugian dunia dan akhirat. Allah yang Maha Besar, dan baginya lah puji yang sempurna. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa bagi umat Islam sedunia, yang terdiri dari beberapa bangsa dan negara. Hari ini bukan saja membawa keinsafan kepada kita, tetapi membawa pula untuk menguatkan silaturahmi, yaitu tali persaudaraan antara satu sama lain. Mungkin dalam masa 360 hari yang lalu itu, kita sebagai manusia biasa, sengaja atau tidak sengaja, tentulah ada melakukan dosa, baik dosa kepada Allah
maupun dosa kepada manusia, maka pada hari raya Idul Fitri ini kita habisi semuanya itu dengan taubat kepada Allah dan bermaaf-maafan sesama manusia. Dan betapa bahagianya orang-orang yang masih sempat bersujud sungkem di kaki kedua orang tuanya. Inilah saat yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya. Rangkullah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah dan sudah nampak keriput dimakan usia. Sambil memohon ampun dan mengemis keridhaannya, barangkali kita pernah terlanjur berkata kasar dan membentaknya, atau pernah menolak permintaannya, atau pernah menelantarkannya. Kemudian kita bersatu kembali, kunjung mengunjungi famili atau orang-orang yang seagama dengan kita, di mana tempat perkunjungan atau di mana saja bersama, sama-sama memperlihatkan muka yang jernih serta dengan hati yang suci, bersih, dan sambil mengulurkan tangan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan adanya perdamaian kaum muslimin yang seperti ini, maka hiduplah kita kaum muslimin sebagaimana dilukiskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan dari dada mereka segala macam kedengkian, hingga mereka sebagai saudara duduk di tempat yang mempunyai nikmat berhadap-hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hari raya ini, hari gembira bagi umat Islam yang mampu dan berkecukupan. Tetapi di samping kegembiraan itu, ada pula sedihnya bagi orang-orang yang insaf ketika kita melihat anak-anak kita bersukaria, memakan makanan yang enak-enak dan lezat, berpakaian bagus, hadiah dari ibu, mengenakan sepatu baru pemberian ayah, sambil menderingkan uang anugerah pamannya, sedang mereka berjalan kian kemari, di kanan ayah, di kiri ibu. Alangkah betapa sedih dan pilunya hati kita jika terkenang dan melihat bahwa masih ada ratusan anak-anak yatim yang sudah kehilangan bapak kematian ibu. Mereka menjadi yatim piatu. Kepada siapakah si yatim piatu itu minta pertolongan pada hari ini? Tak dapat merasai betapakah kenikmatan anak-anak yang mempunyai ibu dan ayah di hari Lebaran ini. Yatim piatu akan lebih teriris jantung hatinya melihat teman-temannya yang lain yang mempunyai ibu dan ayah berpakaian baru, bersepatu baru, menderingkan uangnya. Tak terasa air mata si yatim piatu mengalir, membasahi pipinya sambil meratap mengenangkan nasibnya yang bukan dengan kemauannya. Timbullah ratapan halus dari hatinya. Seandainya aku masih memiliki ibu dan ayah, tentu aku takkan terlantar seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa pula ratap kami semakin miskin pada hari ini, yang selalu menderita kepahitan hidup, bukan lantaran kehendak sendiri, tetapi karena terpaksa dan apa boleh buat. Maka dengan apakah mereka turut bergembira, sedangkan pada hari ini masih dirundung oleh kemelaratan, belum mendapat sedikit nasi pun untuk ini hari. Guna menahan laparnya, di manakah si fakir miskin ini akan mendapat bantuan kalau bukan mengharap sedekah dari orang-orang yang mampu dan berkecukupan. Masalah inilah yang harus kita pikirkan bersama, sedangkan fakir miskin itu sebangsa dan seagama dengan kita. Dari sebab itu Allah memerintahkan kepada tiap-tiap kaum muslimin yang mampu mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri dan tanggungannya diberikan kepada fakir miskin untuk meringankan bebannya, supaya ia bisa turut merasakan nikmatnya hari raya ini.
Uang yang didapat dari zakat itu dapat dipergunakan untuk membeli keperluannya. Dari sebab itu, zakat dan zakat fitrah itu sangat penting dalam Islam supaya si fakir miskin dan anak yatim piatu dapat terjamin hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita tinjau sejenak di waktu pagi-pagi kita akan berangkat ke masjid ini. Dengan berpakaian zahir kita bersih, kita sudah mandi, menyucikan tubuh kasar kita dari kotoran-kotoran, menukar pakaian zahir kita yang lama dengan pakaian baru, maka pembersihan badan jasmani dan menukar pakaian zahir kita sudah cukup sempurna untuk menyambut hari yang mulia ini. Kemudian marilah kita periksa pula pakaian batin kita masing-masing. Barangkali ada yang buruk yang patut ditukar dengan yang baru. Janganlah hendaknya pakaian zahir saja yang ditukar, tetapi pakaian batin juga perlu diganti jika ada yang buruk atau yang tercela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, wahai kaum muslimin yang dicintai, yang cinta kepada Allah dan Rasul, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Besar. Mudah-mudahan di hari raya ini yang mengandung hikmah dan nikmat ini membawa perubahan kepada manusia untuk menambah keinsafan dan membawa perubahan kepada manusia untuk menambah takwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan yang lalu dan bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah sehingga dapatlah kita bertemu pada hari raya tahun yang akan datang, serta kita dapat berkumpul di tempat peribadatan seperti sekarang ini. Amin ya mujibas sa'irin. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صل على سيدنا ومولانا محمد سبينا وآله طاهرين وأصحابه وأزواجه والتابعين وكل شهداء والصالحين ممن يحيي وديننا ربي استجير دعاءنا وقرآننا واغفر لنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سوينا وآله طاهرين وأصحابه وأزواجه والتابعين وكل شهداء والصالحين ممن يحيي وديننا ربي اغفر لنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سوينا وآله طاهرين وأزواجه وأزواجه والتابعين
ممن يريد وكيل النار تسجل دعاءنا وقوحنا واغفر على سيدنا ومولانا محمد سبينا وآله طاهرين وأصحابه. Demikian pemirsa, liputan penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi takdir du'a'ana wa qulna dulubana wa anta khairur